Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalani berbagai macam kegiatan. Salah satu di antaranya adalah menjalani aktivitas kuliah, mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyahan. Shalawat dan salam sesungguhnya tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang ilmiah seperti sekarang ini. Para mahasiswa sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon maaf jika memang Kamis yang lalu saya berhalangan hadir. Hal tersebut dikarenakan bertepatan dengan ujian komprehensif LPKIK ya, ujian komprehensif ittiba atau internalisasi tauhid berkemajuan. Pada saat Kamis yang lalu saya bertepatan menguji beberapa mahasiswa dari shift pagi sampai shift malam, sehingga ini tidak memungkinkan bagi saya untuk mengisi kelas perdana di program studi akuntansi semester 2. Kemudian pada hari ini saya juga halangan untuk masuk kelas, tetapi saya upayakan untuk bagaimana caranya aktivitas kuliah pada malam hari ini. Ini saya buat semacam video ya, recording sebagai pengganti perkuliahan saya pada malam hari ini. Tentunya ini sebagai penyampaian materi perdana lah, kira-kira seperti itu, sebagai pengganti dan juga sebagai penyempurna aktivitas kuliah kita pada hari ini, walaupun ini menggunakan recording ya, mudah-mudahan tidak mengurangi ya semangat kita untuk tetap eksis dalam perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, sekali lagi kita harus tetap semangat ya. Tadi saya dalam perjalanan pulang dari kegiatan di luar kampus ya, tetapi baru sampai hari ini langsung saya membuat recording. Nah, dalam perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di semester 2 ini merupakan perkuliahan yang wajib diikutsertakan oleh mahasiswa. Jadi Perserikatan Muhammadiyah melalui lembaga pendidikannya di perguruan tinggi ini sebagai wadah untuk menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat. Ya, penyampaian nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat, terutama pada para mahasiswa sekalian. Saya berkeyakinan bahwa mahasiswa yang kuliah di program studi akuntansi bukanlah mahasiswa yang berlatar belakang dari Muhammadiyah, tetapi ini menjadi kepentingan bagi Muhammadiyah untuk menyampaikan nilai-nilai agama Islam yang sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, suka atau tidak suka, ya mau atau tidak mau, ya walaupun mahasiswa program studi akuntansi bukanlah bagian dari Fakultas Agama Islam, selama Anda beragama Islam, selama Islam sebagai agama yang Anda anut, maka Anda harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ya, apakah di tempat kerja, di kampus dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi poin penting. Ya, sehingga Islam ini bisa dijadikan prinsip dalam hidup dan juga bisa dijadikan sebagai way of life. Ya, sebagai jalan kehidupan. Dalam semester 2 ini kita akan fokus membahas tentang ibadah. Tapi sebelumnya yang harus menjadi perhatian bagi mahasiswa di semester 2 ini ada buku panduannya ya. Buku ini ya yang saya pegang, nggak kelihatan ya. Nah, ini buku tentang kuliah ibadah. Ya, buku tentang kuliah fikih ibadah ini bisa teman-teman dapatkan di kantor LPKIK, sudah tinggal ambil saja. Ya, ini merupakan buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa semester 2 dan ini sudah include dalam bayaran kuliah, jadi tinggal ambil saja. Semua pembahasan kuliah kita selama semester 2 ini, mata kuliah AIK, ini ada dalam buku ini, jadi mahasiswa wajib mengambilnya. Ya, saya akan sedikit sampaikan beberapa poin. Ya,
Nah, ini kira-kira sebagai pengganti atau penjelasan dari materi kuliah kita, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, kemudian UTS, dilanjutkan kelompok 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 materi yang harus dipresentasikan oleh mahasiswa. 11 tema ya. Nah, semua materi ini ada dalam buku yang saya pegang tadi, ini bukunya. Itu ngambil bahannya dari buku ini itu. Mahasiswa tinggal membagi kelompok ya, kelas pagi, kelas malam, dan kelas malam. Terpisah ya. Kalau memang teman-teman sudah mendapatkan kelompok ini di kelas pagi, berarti dia wajib menyampaikan materinya di kelas pagi. Kalau di kelas malam juga wajib presentasinya di kelas malam. Ini ya beberapa materinya. Nanti saya akan share ya. Ini ada catatan-catatannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, dalam penilaian selama 1 semester, setiap dosen, setiap mata kuliah pasti menyampaikan 4 hal. Yang pertama, keaktifan mahasiswa. Ya, keaktifan mahasiswa, absensi, kemudian meng-on-kan kamera, itu menjadi penilaian bagi saya. Ya, alhamdulillah di kelas pagi tadi saya sempat masuk. Ya, kalau di kelas malam saya berhalangan hadir, tapi tetap saya akan hadir melalui video recording ini. Ya, jadi mahasiswa harus aktif, harus hadir dalam setiap pertemuan. Kemudian yang kedua, membuat tugas individu dan tugas tugas kelompok. Tugas individunya yaitu praktek ibadah sholat dari takbir sampai salam. Mahasiswa nanti membuat video, merekam video praktek ibadah sholat, ya, kemudian direkam dan diupload ke sosial media Instagram, ya, kemudian di tag IG saya Milana Abikina, ya, di tag ke saya Milana Abikina, lalu bagi mahasiswa yang sudah men-tag ke IG saya berarti dia telah menyelesaikan tugas individunya. Nah, praktek ibadah sholatnya ada dalam buku ini, ya. Dalam buku ini praktek ibadah sholat dari mulai takbir sampai salam, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Membaca Al-Fatihah, membaca surat pilihan, semuanya ada dalam buku ini, ya. Kemudian diakhiri dengan membaca doa tahiyat akhir dan salam. Kira-kira seperti itu. Teman, nanti pelaksanaannya kapan? Mungkin pekan depan saya akan sampaikan kewajiban untuk praktek sholatnya. Saat ini belum dimulai, jadi pekan depan saja. Nah, kemudian tugas kelompoknya tadi, ya, mahasiswa presentasi membuat slide dari bahan yang sudah ada dalam buku ini. Tinggal dibuat slide saja, tinggal dibagi kelompok saja. Pekan depan sudah mulai kelompok pertama. Dan mahasiswa tinggal ngambil aja ya di kantor LPKIK. Kalau bisa dikoordinir, ya, dikoordinir. Nggak usah satu-satu orang datang ke kampus, tinggal dikoordinir saja melalui ketua kelasnya. Seperti itu kira-kira. Nah, para mahasiswa sekalian, itu materi tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah UTS, yang keempat adalah UAS. Ya, mudah-mudahan UTS UAS ini bisa juga diselenggarakan dengan baik oleh mahasiswa, tentunya dengan menyelesaikan administrasi perkuliahannya. Nah, semua 4 item itu harus diikuti, harus diisi, jangan sampai ada yang bolong-bolong, ada yang kosong, ada yang terlewat. Kalau saja terlewat 1 item saja, itu bisa mempengaruhi nilai mata kuliah AIK para mahasiswa sekalian. Nah, akan tetapi saya akan memberikan nilai tambahan bagi para mahasiswa, bagi siapa saja mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ya, seni bela diri. Ya, bagi mahasiswa yang mengikuti UKM itu, ya, itu akan mendapatkan nilai plus dari saya. Nggak usah khawatir, nilainya jaminan pasti dapat A. Kenapa demikian? Karena pada aktivitas UKM tersebut
itu ada pendalaman ideologi terhadap Muhammadiyah, dan dia juga berkesempatan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi ya dalam aktivitas seni bela diri tapak suci yang latihannya setiap hari Ahad jam 7 pagi. Nah, saya berharap dari rekan-rekan mahasiswa ada yang tergabung dalam seni bela diri tapak suci ini, karena ini bisa meminimalisir aktivitas rebahan ya, aktivitas rebahan, mageran, dan juga bucin. Nah, ini mana tahu juga menjadi penghambat bagi mahasiswa untuk berprestasi. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau menggerakkan fisik kita, ya selama seminggu mungkin kita sibuk dengan aktivitas Zoom meeting kita, tetapi harus ada sedia waktu 1 hari saja dalam sepekan untuk mengolah fisik kita. Karena ketika kita mampu mengolah fisik kita, ini akan ada yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang didapatkan ketika seseorang itu melakukan olah fisik. Ya, dan hormon endorfin ini akan mendatangkan kekebalan tubuh, tidak mudah tidak mudah terjerat penyakit, kira-kira seperti itu. Dan banyak sekali penelitian-penelitiannya. Dan itu akan mendatangkan juga kecerdasan bagi seseorang ketika dia mampu mengolah fisiknya. Itu yang disebut dengan hormon endorfin. Ya, jadi penting sekali ya, harus ada keseimbangan. Jangan sampai hidup kita ini hanya fokusnya pada otaknya saja, tetapi fisiknya, jasmaninya nggak dilatih. Ya, jadi ini sangat positif sekali ya, untuk bagaimana mahasiswa bisa mendatangkan hormon endorfin dalam setiap tubuh kita. Ya, jadi saya berharap ini harus disambut baik oleh para mahasiswa. Jika memang ada yang berminat, langsung saja hubungi saya dan juga hadir dalam setiap latihan. Dan insya Allah nilai mata kuliah AIKA di semester 2 ini akan jaminan mendapatkan nilai A. Ya, tinggal Anda sempurnakan mata kuliah yang lainnya untuk bisa mendapatkan A. Ya, jika memang ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjaprinya ke saya. Kemudian para mahasiswa sekalian, besok langsung saja presentasi ya, materi yang tadi saya sudah uraikan di di layar ya, itu materi yang akan dipresentasikan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan sebagai pengganti mata kuliah AIKA pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita sepakati terkait dengan kontrak belajar yang baru saja saya sampaikan, dan semoga mahasiswa bisa mengambil hikmah dari setiap proses pembelajaran mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.